Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal Ali, CGP Angkatan 8 Kabupaten Padang Pariaman, dan saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Saparniwati, yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik yang bertujuan untuk mengetahui pembelajaran yang dilakukan oleh rekan kerja saya di dalam kelas. Terkait hari ini kita bincang-bincang ya Bu ya dalam pra observasi ini. Kira-kira judul yang akan Ibu tampilkan nanti di dalam kelas seperti apa Bu? Judul yang akan ditampilkan di dalam kelas ini nanti yaitunya dengan materi hidup lapang dengan berbagi. Hidup lapang dengan berbagi. Bisa Ibu ceritakan tujuan pembelajarannya seperti apa? Tujuan pembelajaran yaitunya peserta didik diharapkan yang pertama adalah meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, nanti area pengembangan serta tahap-tahapan apa yang perlu Ibu lakukan atau Ibu persiapkan? Kalau dalam tahapan pengembangan, yaitu yang pertama yaitu mempersiapkan perangkat pembelajaran, kemudian media, dan juga dengan EKPD. Kalau area pengembangan sendiri di bagian yang mananya? Dalam area pengembangannya yaitu yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan ini diharapkan siswa dapat menjelaskan makna yang pertama itu zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Kemudian dari segi praktiknya diharapkan peserta didik yaitu bisa mempraktikkan zakat, infak, sedekah, hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Oke Bu, baik. Nanti metode apa ya atau strategi apa yang Ibu lakukan di dalam pembelajaran di kelas? Metode yang dilakukan di dalam kelas nantinya adalah yang pertama itu dengan ceramah, kemudian juga dengan diskusi, dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke Bu, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Mudah-mudahan besok berjalan lancar ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Demikian bincang-bincang saya dengan Ibu Saparniwati pra observasi ini, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada itu kelas silahkan didapat. Sebelum ucapkan doa, katakan dengan menegak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita membaca ayat pendek yaitu surat At-Tin secara bersama-sama. Dimulai. Wa
Ipa dan Kira bertekan. Jalan sama-sama. Ya
dalam dengan dua syarat. Oke. Sudah syarat dengan dua syarat. Sesuai dengan ketentuan dan sahnya. Itu zakat itu ada dua. Yang pertama ada namanya zakat fitrah. Yang kedua ada zakat mal atau disebut dengan zakat harta. Apa itu zakat fitrah? Ada yang tahu? Apa itu zakat fitrah? Ada anak-anak ibu yang tahu? Zakat fitrah itu adalah mengeluarkan makanan pokok. Apa dibayarnya? Beras. Mengeluarkan makanan pokok sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Jadi zakat kita ada batasannya. Kalau kita bayar per jiwa, jumlahnya adalah 2,5 kilogram per jiwa. Kapan dibayar? Bulan puasa. Menjelang sholat Idul Fitri. Kalau selesai sholat Idul Fitri, bolehkah kita berzakat? Boleh. Kalau zakat fitrah boleh bayar? Boleh. Zakat fitrah itu dibayar menjelang sholat Idul Fitri. Kalau selesai sholat Idul Fitri dibayar, itu namanya adalah sedekah. Bukan lagi, yaitu zakat fitrah.
tadi? Kapan tadi? Yaitu bulan Ramadan. Syarat Idul Fitri. Berapa beratnya tadi? 2,5 Lanjut yang kedua, infak. Apakah anak ibu pernah melakukan infak? Kapan? Bagaimana perasaan nenek ibu setelah mengeluarkan atau menyisikan rezeki, yaitu namanya infak? Bagaimana perasaan? Senang. Alhamdulillah. Yaitu infak itu adalah memberikan. Apa yang diinfakkan biasanya? Uang. Apalagi? Makanan. Jadi infak itu memberikan sesuatu kepada orang lain, boleh berupa uang, yaitu atau material sesuai dengan kemampuan kita. Syaratnya adalah harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Tidak mengharapkan balasan, adalah mengharapkan pahala atau imbalan dari Allah. Hanya kita berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jelas. Tadi kita telah menyampaikan materi yaitu untuk pemahaman dengan memberikan tugas pada tugasnya adalah dengan media gambar. Nah, dengan media gambar, anak-anak itu bisa menceritakan depan kelas. Coba perhatikan apa dulu. Dengan media gambar yang ada di depan ibu, anak-anak itu bisa menceritakannya di depan kelas. Bacakan hasil diskusi tadi. Coba bacakan dulu. Menyerahkan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Nah, silakan di depan. Coba upload untuk Asifa. Kali kelompok yang sudah sampai ke depan adalah saudara. Kali ini kalau ada sepanjang penyampaian ibu tadi, kalau ada yang ingin anak ibu tanyakan silakan. Coba angkat tangan. Coba. Nah, silakan Iskira. Siapakah orang yang dimanakan? Nah, bagus. Pertanyaan kedua adalah siapakah orang yang berhak menerima zakat? Orang yang berhak menerima zakat itu adalah ada 8 golongan. Nah, yang pertama adalah orang fakir. Siapa itu fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan juga tidak mempunyai mata pencaharian. Itu orang fakir. Yang kedua adalah orang miskin. Siapa itu miskin? Orang yang mempunyai harta, mempunyai mata pencaharian, tetapi tidak memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang ketiga adalah amil. Siapa itu amil? Amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat. Bukan amil orang yang enggak, yaitu orang yang mengumpulkan zakat disebut dengan amil. Boleh kita berzakat. Dan berapa? Dan yang kelima adalah gaib. Apa itu? Yaitu orang yang mempunyai banyak utang. Orang yang mempunyai banyak utang kita boleh berzakat kepada mereka. Kemudian yang berikutnya adalah orang mualaf. Siapa itu mualaf? Orang yang baru masuk Islam. Mualaf adalah mualaf orang yang pertama masuk Islam atau baru masuk Islam. Lawan dari mualaf adalah murtad. Apa itu murtad? Apa itu murtad? Lawan tadi, yaitu orang yang keluar dari Islam. Orang yang keluar dari Islam. Kemudian fisabilillah. Siapa itu fisabilillah? Orang berjuang di jalan Allah. Itu boleh kita zakatkan. Kemudian ambas sayap. Ambas sayap adalah budak yang belum dimerdekakan. Ini hanya ada waktu sebelum zaman Rasulullah. Alhamdulillah dengan lahirnya Nabi Muhammad perbudakan tidak lagi seperti ada. Kemudian selanjutnya adalah yaitu Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Yaitunya orang yang sedang menuntut ilmu. Semisal orang yang belajar agama, contoh fakih.
belajar, boleh kita melakukan membayar zakat kepada. Karena itu tadi dijelaskan, jika ada pertanyaan, terima kasih ada pertanyaan. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan materi pada kali ini. Siapa yang dapat menyimpulkan? Kebanyakan tangan, ayo. Nah, coba beri. Kesimpulan zakat ada dua, yaitu zakat fitrah, dua mal dan harta. Zakat apa tadi? Baik, zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal atau zakat harta. Kita mengeluarkan zakat merupakan penerapan rukun Islam yang kedua, yang keempat. Kemudian zakat. Kalau zakat Islam tadi apa hukum membayar zakat? Apa hukumnya membayar zakat? Wajib. Nah, apa itu wajib? Dikerjakan dengan halal, dikerjakan berkah. Terima kasih banyak sudah pelajaran kita pada kali ini. Nanti ada tugas berikan, tolong buat kita tahu. Akhirul kalam kepada Allah Subhanahu kita besar, dan materi hari ini dapat anak ibu bapak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ketemu lagi dengan saya Afrizal Ali, CGP Angkatan 8 Kabupaten Padang Pariaman, dan teman rekan kerja saya Ibu Saparniwati, sekaligus sebagai coach saya dalam pasca observasi ini. Dan saya juga ditemani oleh Bapak pengajar praktek, Bapak Johannes Saputra, Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Baik Bu, terkait dengan percakapan pasca observasi kita hari ini, saya menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam pasca observasi ini nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas pada saat observasi kemarin. Baik Bu, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu terkait pelaksanaan pembelajaran di kelas ketika saya melakukan observasi? Kalau ditanya soal perasaan, awalnya memang agak dedekan, agak grogi, tapi alhamdulillah penyampaian materi akhirnya berjalan dengan lancar. Berarti alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bisakah Ibu ceritakan kembali area pengembangan atau tahapan dan langkah-langkah dalam pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas kemarin? Ya. Kalau tahapan yaitu yang pertama saya membuat namanya adalah perangkat pembelajaran, kemudian media, dan dilanjutkan dengan membuat LKPD. Kemudian untuk area pengembangan mungkin ada dua aspek. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Dari segi aspek pengetahuan, siswa dapat menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan juga hadiah dengan benar. Kemudian dari segi aspek keterampilan, siswa dapat mempraktikkan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Hal ini juga telah terlaksana, sepertinya melaksanakan kegiatan infak setiap hari Jumat. Insya Allah tetap berjalan. Kemudian kami juga untuk siswa lokal yang terbanyak infaknya per bulan, itu kami akan berikan hadiah dari sekolah. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Bagus ya Bu ya. Tadi saya coba tangkap bahwa dari area pengembangan Ibu itu dari aspek pengetahuan ya Bu ya. Siswa dapat menjelaskan makna zakat, sedekah, infak
dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Dari aspek keterampilan Ibu tadi menyampaikan siswa dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari cara berzakat, berinfak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya. Dengan tahapan atau langkah area pengembangan yang Ibu lakukan itu, apakah sudah berhasil di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah berjalan dengan baik, belum dikatakan berhasil. Namun masih ada terdapat kekurangan yang dihadapi selama pembelajaran. Berarti ada kekurangan-kekurangan ya Bu ya. Menurut Ibu jenis kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi dalam kelas pada saat pembelajaran itu seperti apa Bu? Kekurangan ataupun kendala yang sering terjadi seperti masih adanya beberapa siswa tidak ingin terlibat di dalam kegiatan pembelajaran atau boleh dikatakan bahwasanya siswa itu kurang aktif. Dan juga ia sering hanya mengandalkan tembang atau tembang sebangkunya saja. Oh begitu ya Bu ya, berarti ada siswa kurang aktif, terus hanya mengandalkan temannya. Kira-kira mengapa itu terjadi Bu? Terkait siswa yang kurang aktif tadi dan tidak mau terlibat di dalam pembelajaran, katakanlah bisa kita katakan itu diskusi kelompok, dia maunya dibantu temannya saja. Nah, kira-kira mengapa hal itu terjadi? Oke, mungkin dalam pembelajaran kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak, mungkin kedepannya saya membagi kelompok sesuai minat siswa. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajar siswa. Ada yang gaya belajarnya visual, gaya belajarnya auditori, dan juga kinestetik. Sehingga siswa akan lebih nyaman dalam belajar untuk selanjutnya. Oke Bu, jadi Ibu rencana ke depan itu membagi siswa sesuai dengan minat belajar ya Bu ya. Mulai dari gaya belajarnya dilihat dari visual, terus gaya belajarnya auditori, terus gaya belajarnya kinestetik ya Bu ya. Baik Bu, berarti itu rencana ke depan Ibu ya Bu ya. Berarti Ibu menggunakan selanjutnya itu pembelajaran berdiferensiasi namanya. Kira-kira kapan rencana perubahan itu Ibu lakukan? Sesuai dengan kalimat lebih cepat lebih baik, maka untuk rencana hari Selasa akan dilaksanakan. Selasa besok ya Bu? Iya, Selasa depan. Oke Bu, berarti sudah dapat ya Bu ya komitmen kita bahwa Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar murid atau minat murid, baik visual, auditori maupun kinestetik. Mudah-mudahan kedepannya nanti Ibu yang Ibu lakukan itu terus berlanjut pembelajaran yang berdiferensiasi yang Ibu lakukan itu. Oke, terima kasih atas percakapan pasca observasi hari ini saya dengan rekan kerja saya Ibu Saparniwati. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Johannes Saputra. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ab yang telah mempraktekkan coaching ya, supervisi akademik berbasis coaching kepada Ibu Saparniwati sebagai coaching. Semoga apa yang sudah dipraktekkan ini bisa terus berlanjut, karena kegiatan supervisi ini biasanya adalah kegiatan yang lumayan ditakuti oleh guru. Jadi ketika ada kata-kata supervisi, ada yang akan mensupervisi, ada yang akan melihat guru di dalam kelas, maka itu biasanya kalau bisa lari-lari. Nah ternyata ini kan sudah dilaksanakan kegiatan supervisi mulai dulu dari pra, kemudian observasinya, dan sekarang pasca. Nah, mungkin
dari rangkaian kegiatan itu Ibu Saparni sebagai coach, kira-kira ada perasaan tertekan nggak Bu? Sama sekali tidak. Nah, sama sekali tidak. Nah, artinya tidak ada yang perlu ditakuti ya Bu ya, tidak ada yang perlu ditakuti. Nah, itu yang hal itu yang harus kita munculkan sehingga kegiatan supervisi itu bukan berarti mencari kesalahan, menyalahkan guru, mencari kekurangan-kekurangan, bukan hal seperti itu. Karena kita semua pasti punya banyak kekurangan, tapi untuk ke depan harus kita perbaiki. Artinya kan dengan supervisi akademis berbasis coaching ini harapannya adalah kita semua kan punya kapasitas masing-masing. Kita punya kapasitas masing-masing, maka dengan coaching ini harapannya sesuai dengan kapasitas itu harusnya mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi selagi masih bisa ditingkatkan, maka ditingkatkan. Jadi tidak ada kita saling menyalahkan di sini. Nah, semua mengikuti prosesnya prosesnya. Oke. Kemudian mungkin ini masuk dalam refleksi diri ya Pak ya, refleksi diri, latihan coaching. Ya silakan mungkin Pak memberikan refleksi diri. Tadi kan Pak sudah latihan coaching ya. Nah, silakan mungkin di lembaran itu ada kalau tidak salah Pak, lembaran paling belakang 5 Bapak tuh. Nah, jadi silakan Bapak jawab itu pertanyaan-pertanyaan yang ada itu, kira-kira bagaimana perasaan Bapak dan lain sebagainya akan lengkapi. Silakan Bapak lakukan refleksi diri latihan coaching. Silakan Pak. Oke Pak, terima kasih. Refleksi diri saya latihan coaching ini bersama Ibu Saparniwati. Itu pertanyaan yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan yaitu adalah terjadinya interaksi antara saya sebagai coach dan Ibu Saparniwati sebagai coach menggunakan alur kita yang jelas, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terus pertanyaan yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan dalam coaching ini? Menurut saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, mungkin itu yang harus saya tingkatkan. Terus yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau hadir ya, penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jawaban saya menghadirkan diri secara penuh agar saya bisa lebih fokus memahami dan lebih bersikap sabar, terbuka dan ingin tahu tentang banyak hal kondisi dari si coach saya sendiri. Dalam hal ini Ibu Saparniwati. Terus apa yang akan Bapak Ibu lakukan memperbaiki dan meningkatkannya? Mungkin saya terus berlatih agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali dari permasalahan yang ada dari si coach. Jadi hasil refleksi saya mungkin saya akan terus latihan terutama dengan rekan kerja Ibu Saparniwati secara terus-menerus melalui coaching ini Pak, agar dapat bisa menggali ide-ide coaching serta saya fokus kepada tujuan yang ingin dicapai dari si coaching. Umpan balik dari coaching tadi sudah disampaikan tadi dari coaching bagaimana perasaannya ketika saya mengcoaching Ibu. Tadi Ibu menjawab perasaannya alhamdulillah. Setelah saya coaching tadi bagaimana perasaan Ibu? Pertama ada deg-degan ya Bu ya. Terus apakah ketika saya melakukan coaching ini sesuatu hal yang baru sama Ibu? Gitu kira-kira.
Mungkin itu ada perasaan selain deg-degan itu, mungkin menurut Ibu suatu hal yang baru ketika saya melakukan coaching ini ya Bu ya. Begitu Pak, hasil refleksi diri latihan coaching saya dengan rekan kerja Ibu Saparniwati. Baik Pak, terima kasih banyak. Yang namanya kita belajar tentu harus kita latihan. Harus kita latihan. Apalagi ini mungkin kan model supervisi seperti ini kan agak baru bagi kita. Nah, sehingga dengan supervisi akademik berbasis coaching ini, guru-guru mungkin tidak takut lagi ya ketika mendengar kata supervisi, justru itu yang diharapkan. Jadi kadang bisa menjadi ajang untuk curhat gitu ya Bu ya, bagaimana perasaan, apa yang kurang, apa yang harus dilakukan ke depan kan. Coachnya hanya menanya-nanya ya Bu ya, nanya-nanya saja. Yang menjawab kan Ibu ya, yang menjawab Ibu, yang apa Ibu, mencari solusi Ibu, yang akan melaksanakan Ibu ke depan. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditakutkan ketika mendengar kata supervisi akademis. Baik, mungkin itu Pak untuk dialog pasca observasi. Oke Pak, terima kasih Pak. Baiklah, demikianlah rangkaian percakapan pasca observasi hari ini, dan saya selaku CGP Angkatan 8 Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja Ibu Saparniwati dan Bapak pengajar praktek Bapak Yohanes Saputra yang telah meluangkan waktunya untuk menampilkan percakapan pasca observasi ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.